Oke, selamat sore, abang-abang Aslab dan kakak-kakak Aslab. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajril Komaril, dengan NPM 210665165, ingin menjelaskan terkait tugas pendahuluan modul 3. Kita langsung masuk saja ke soal. Di soal yang pertama di sini ditanyakan adalah landscape dan tantangan yang dihadapi oleh IBC Financial Service. Nah, untuk landscape dari ancaman malware itu terus berkembang dan memiliki dampak yang signifikan pada keamanan cyber seperti lembaga keuangan IBC Financial Service. Nah, dari ancaman malware itu bisa dibagi di beberapa bentuk ya. Tapi di sini saya membahas dua, yaitu ransomware dan juga phishing. Di mana ransomware itu adalah sebuah malware ya, yang bisa sangat merugikan lembaga keuangan, di mana data-data pelanggan itu dienkripsi oleh hacker dan bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar dan reputasi yang rusak jika tebusan tidak dibayar atau data tersebut tuh bocor ke publik. Jadi ransomware ini tuh memperjualbelikan data-data yang dimiliki oleh pengguna gitu. Lalu phishing. Nah, di mana hacker tuh sering melakukan teknik phishing di ke dalam lembaga keuangan di mana mereka mengirimkan email palsu atau link palsu untuk mengelabui staf karyawan supaya mereka mengklik link tersebut dan melampirkan file berbahaya yang menyantumkan username dan password mereka seperti itu. Nah, selanjutnya dari IBC Financial Service terkait malware ini, company ini tuh akan berhadapan oleh beberapa tantangan seperti kerentanan infrastruktur. Diketahui bahwa IBC Financial Service mungkin memiliki sistem yang rentan terhadap serangan malware karena perangkat lunak dan sistem yang tidak diperbarui secara teratur. Lalu karyawannya tuh kurang, eh eh sorry, kesadaran infrastrukturnya, kesadaran karyawannya tuh kurang karena eh, dari tantangan-tantangan itu terlihat bahwa adanya karyawan yang tidak cukup sadar akan ancaman malware dan cara menghindarinya itu seperti apa. Nah, dalam banyak kasus juga serangan ini tuh dimulai dengan kesalahan manusia seperti mengklik link berbahaya gitu. Lalu keempat itu terkait apa namanya, tantangan yang dihadapkan oleh ABC Financial Service itu adalah deteksi dini, di mana penting untuk mendeteksi serangan malware sesegera mungkin untuk mengisolasi dan mengatasi ancaman. Tantangan di sini adalah memiliki alat dan proses efektif untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan itu ada atau tidak. Lalu keempat itu ada kepatuhan regulasi, di mana lembaga keuangan seringkali harus mematuhi berbagai regulasi yang ketat terkait keamanan data dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi serius. Nah, semisal lembaga keuangan itu sendiri diserang dan berhasil diserang, maka mereka akan menjadikan yang harusnya mereka mematuhi kepatuhan regulasi tersebut jadi tidak gitu. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ABC Financial Service tuh harus mengembangkan strategi keamanan cyber yang mutakhir atau komprehensif dalam mencakup pelatihan karyawan, pembaruan perangkat lunak dan sistem, serta implementasi alat keamanan yang canggih dan pemantauan yang aktif terhadap aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman dengan cepat secara real time juga. Nah, masuk ke nomor 2 di sini, eh, serangan malware yang berhasil di ABC Financial Service ini tuh memiliki potensi konsekuensi yang serius, baik dalam hal kerugian finansial maupun kerusakan reputasi, di mana beberapa potensi konsekuensinya itu termasuk kerugian finansial dan kerugian reputasi. Di mana kerugian finansial sendiri itu ransomware atau malware itu dapat mengakibatkan kerugian finansial yang langsung karena perusahaan mungkin harus membayar tebusan untuk mendapat kembali data yang dienkripsi. Nah, ABC Financial Service ini harus mengeluarkan biaya tambahan yang banyak dalam memulihkan sistem, mengidentifikasi dan menghapus malware, dan memperkuat keamanan. Jika sistem mengalami downtime yang signifikan, maka perusahaan dapat mengalami kehilangan pendapatan karena tidak dapat melakukan transaksi atau memberikan layanan kepada pelanggan. Seperti itu. Kedua, itu kerugian reputasi. Kehilangan kepercayaan pelanggan jika data pelanggan menjadi kompromi, itu pelanggan dapat kehilangan kepercayaan pada ABC Financial Service, dan ini bisa berdampak jangka panjang karena pelanggan dapat beralih ke pesaing. Kehilangan reputasi dapat mengakibatkan kehilangan bisnis karena pelanggan dan mitra bisnis mungkin tidak akan berhubungan dengan lembaga keuangan yang dianggap tidak aman. Serangan malware yang signifikan dapat menarik perhatian regulator dan otoritas pengawas,
di mana penyelidikan dan sanksi dapat merusak reputasi. Jika data pelanggan atau data internal sensitif dicuri atau dirusak oleh malware, ini dapat memiliki konsekuensi serius dalam hal privasi pelanggan dan kepatuhan hukum. Bahkan IBC Financial Service mungkin berisiko menghadapi tuntutan hukum dari pelanggan, mitra bisnis, atau regulator jika terjadi pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan data. Lalu ketiga itu IBC Financial Service dapat meningkatkan tindakan keamanan cyber mereka untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman malware di berbagai titik masuk dengan mengimplementasikan beberapa tindakan keamanan seperti yang pertama, mengupdate seluruh software dan sistem dengan patch terbaru untuk membantu mengatasi kerentanan yang dieksploitasi oleh malware. Kedua, menggunakan firewall dan filtering konten yang kuat serta perangkat kontrol konten untuk memantau dan memfilter lalu lintas internet dalam mencegah malware ke jaringan, bahkan dapat membantu aktivitas mencurigakan itu diketahui. Lalu ketiga, menggunakan endpoint, yaitu sebuah sistem keamanan canggih untuk melindungi perangkat end device seperti komputer dan laptop ataupun handphone dari ancaman malware. Lalu menggunakan pemindaian aplikasi web secara berkala untuk mendeteksi kerentanan pada aplikasi web dan mengamankan mereka dari serangan web base. Lalu melindungi data pelanggan dan bisnis dengan enkripsi yang kuat baik saat berada dalam penyimpanan maupun saat berpindah melalui jaringan. Terakhir itu menyiapkan rencana respons terhadap insiden yang terkait keamanan yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil jika adanya lagi serangan malware ini. Nah, ini tuh harus mencakup isolasi cepat, pemulihan data, serta pelaporan kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan. Lalu nomor 4 itu adalah dalam menyeimbangkan keamanan pengguna saat menerapkan tindakan terdeteksi untuk penjagaan malware dalam layanan perbankan online adalah hal yang sangat penting. Keamanan yang berlebihan bisa membuat pengalaman pengguna menjadi sulit dan tidak nyaman. Namun juga sementara sepertinya semisal kurangnya keamanan dapat membuka peluang bagi serangan. Berikut penjelasannya. Nah, di sini yang harusnya dilakukan oleh IBC Financial Service adalah implementasi autentikasi yang kuat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi nomor 2, menggunakan autentikasi yang kuat itu penting untuk melindungi beberapa perangkat. Nah, di sini kita menggunakan metode autentikasi two-factor authentication atau 2FA. Di sini two-factor authenticator atau 2FA atau biometric authenticator ini tuh berguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah atau yang asli yang dapat mengakses akun mereka gitu. Nah, kedua itu kontrol izin. Memberikan pengguna kontrol atas izin yang mereka berikan pada akun mereka. Maksudnya, Anda dapat memungkinkan pengguna untuk mengatur preferensi keamanan mereka sendiri gitu. Jadi, CIBC Financial Service ini tuh bisa bisa memakai pengguna untuk mengatur preferensi mereka ya seperti yang mereka inginkan. Seperti mengaktifkan atau menonaktifkan two-factor authenticator atau mengatur peringatan aktivitas yang mencurigakan, semisal ada pembobolan gitu. Ketiga, pemantauan aktivitas real time. Nah, pantauan aktivitas akun secara real time dan memberikan peringatan atau tindakan keamanan hanya ketika diperlukan. Ini membantu mengurangi hambatan yang tidak perlu bagi pengguna yang melakukan transaksi rutin. Keempat, notifikasi transaksi. Berikan notifikasi sesegera mungkin kepada pengguna setelah mereka melakukan transaksi atau login ke akun mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk segera mengetahui aktivitas yang mencurigakan dan langsung mengambil tindakan jika diperlukan. Kelima, uji pengguna. Nah, setelah langkah-langkah di atas sudah dilakukan, ada baiknya untuk menggunakan uji coba pengguna atau user testing untuk mengukur sejauh mana sih sebenarnya pengguna merasa nyaman dengan tindakan keamanan yang diterapkan gitu. Keenam itu transparansi. Berikan transparansi atau kejelasan kepada pengguna tentang tindakan keamanan yang sedang diterapkan ini. Jelaskan mengapa langkah-langkah tertentu diperlukan dan bagaimana melindungi data mereka. Ketujuh, kolaborasi dengan otoritas regulator, di mana pastikan bahwa tindakan keamanan yang kita patuhi itu terkait regulasi keamanan data yang berlaku dan berkolaborasi dengan otoritas regulator untuk memastikan kepatuhan. Gitu. Lanjut ke nomor 5 di sini. Pelatihan dan kesadaran karyawan memainkan peran kunci dalam mencegah serangan malware karena seringkali serangan dimulai dari interaksi manusia, seperti mengklik tautan berbahaya atau menjalankan lampiran yang mencurigakan. Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh pelatihan dan kesadaran karyawan atau staf. Yang pertama itu pengenalan ancaman. Jadi pelatihan mengenai ancaman malware membantu staf mengidentifikasi tanda-tanda serangan, seperti pesan phishing atau perilaku mencurigakan dalam email, sehingga mereka dapat menghindarinya. Kedua, praktik keamanan yang baik. Karyawan yang terlatih akan tahu tentang praktik keamanan yang baik seperti mengaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA, menghindari mengklik tautan yang mencurigakan, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada tim keamanan. Ketiga,
respons terhadap insiden. Pelatihan dapat membekali karyawan dengan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika mereka merasa telah terkena serangan malware. Ini tuh termasuk melaporkan insiden, memisahkan perangkat dari jaringan, dan bekerja sama dengan tim keamanan. Keempat, pemahaman terhadap kebijakan keamanan. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami kebijakan keamanan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan terkait pengguna perangkat pribadi, mengunduh perangkat lunak, dan berbagi data. Lalu kelima, peningkatan kesadaran. Dengan pelatihan yang berkala dan kampanye-kampanye kesadaran, karyawan tetap waspada terhadap ancaman baru dan mengembangkan sikap yang lebih berhati-hati terhadap email, link, atau lampiran yang mencurigakan. ABC Financial Service dapat memastikan bahwa stafnya tetap waspada dan mengetahui tentang ancaman malware terbaru, serta praktik bagaimana sih dalam mengambil langkah-langkah berikut. Lalu, pelatihan berkala. Pelatihan berkala di sini selenggarakan pelatihan berkala tentang ancaman cyber, serangan malware, atau praktik keamanan yang baik. Jadwalkan secara rutin. Pelatihannya adalah memastikan karyawan selalu diperbarui gitu. Lalu ketujuh, simulasi serangan. Lakukan semisal adanya simulasi serangan phishing atau menguji sejauh mana karyawan dapat mengidentifikasi pesan phishing. Ini membantu mengukur tingkat kewaspadaan mereka. Kedelapan, tim keamanan internal. Buatlah atau bentuklah tim keamanan internal yang dapat memberikan dukungan informasi dan pelatihan tambahan kepada karyawan, di mana mereka juga dapat merespons pertanyaan atau laporan tentang aktivitas mencurigakan. Kesembilan, penghargaan. Berikanlah sebuah penghargaan atau apresiasi yang intensif kepada karyawan yang berkinerja baik dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi serangan malware. Ini juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk tetap waspada. Kesepuluh atau terakhir, berikanlah kebijakan yang jelas. Pastikan kebijakan keamanan perusahaan dan prosedur respons terhadap insiden ini terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh semua karyawan. Baik, uh, melanjut ke nomor 6. Kita di sini menghitung estimasi kerugian akibat serangan malware, di mana itu merupakan langkah penting untuk mengukur dampak finansial dan operasional dari sebuah insiden tersebut dalam sebuah company. Nah, untuk mendapatkan estimasi ini, Anda dapat mengikuti pendekatan berikut. Jadi, kita itu pertama mengidentifikasi biaya langsung, di mana kita menghitung biaya untuk memperbaiki dan memulihkan sistem yang terkena dampak malware, termasuk biaya IT dan kehilangan pendapatan selama downtime. Lalu, hitung biaya yang terkait dengan manajemen insiden. Selanjutnya, eh, kerugian pendapatan dan bisnis. Hitung berapa banyak pendapatan yang hilang selama downtime dan berapa banyak transaksi yang dibatalkan. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari penurunan bisnis atau kehilangan pelanggan karena kerusakan reputasi. Lalu, biaya hukum dan kepatuhan. Hitung biaya yang terkait dengan tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat insiden malware. Pertimbangkan biaya ini dengan melaksanakan tindakan keamanan tambahan untuk mematuhi regulasi setelah insiden. Selanjutnya, biaya pemulihan data. Hitung juga biaya yang diperlukan untuk mengembalikan data yang mungkin telah dihapus atau dienkripsi oleh malware, termasuk biaya pemulihan dari cadangan data. Selanjutnya, biaya kerugian reputasi. Pertimbangkan dampak penurunan kepercayaan pelanggan terhadap reputasi perusahaan dan hitung potensi kerugian bisnis jangka panjang akibat kehilangan pelanggan. Terakhir, biaya keamanan tambahan. Hitung biaya yang diperlukan untuk memperkuat keamanan sistem agar serangan serupa dapat dicegah di masa depan. Baik, berikut seperti itulah jawaban dari tugas pendahuluan modul 3 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.